Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Anita. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah walaupun hujan ya Bu ya. Bu Irma, terima kasih kemarin sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan LMS di kelas 6. Dan hari ini saya akan mewawancarai Bu Irma terkait pelaksanaan pembelajaran LMS yang telah Bu Irma lakukan kemarin. Boleh minta waktunya nggih Bu Irma ya? Silakan. Oke, terima kasih. Langsung saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kejelasan tujuan pembelajaran dalam LMS Canvas yang telah diterapkan kemarin? Tujuan pembelajaran disajikan dengan jelas dan membantu mengarahkan pembelajaran siswa. Berarti siswa ataupun guru ketika melaksanakan pembelajaran LMS itu tujuannya sudah tertata ya, sudah ada di awal pembelajaran sudah tertera dalam LMS Canvas. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana alur pembelajaran di LMS Canvas itu untuk siswa SD? Sudah sesuai apa tidak? Menurut saya sudah sesuai karena alur pembelajarannya itu sudah runtut dan mudah diikuti oleh siswa SD dalam pembelajaran. Iya Bu Irma, kebetulan kan ini buat LMS-nya kemarin saya buat berdasarkan urutan dari tahapan pendekatan pembelajaran mendalam. Apakah Bu Irma juga merasakan sudah ada di dalam LMS tersebut? Sudah ada, karena cukup ada perubahan dalam siswa itu menanggapi pembelajaran dengan aktif. Mulai dari yang tahapan pertama kan ada memahami kemarin kemudian ada mengaplikasi, kemudian merefleksi. Kemarin sudah terlalu Bu Irma semua. Sampai yang di akhir refleksinya itu ada dievaluasi diri gitu. Itu sudah terapkan semua gitu. Sudah. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, bagaimana keaktifan siswa selama menggunakan LMS Canvas? Itu tadi, kemarin saat menerapkan LMS Canvas itu, siswa lebih aktif dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tidak seperti yang biasanya dengan metode ceramah. Terlihat dari mukanya siswa kemudian dari pembelajarannya Bu, ada tekanan dari siswa atau tidak Bu? Tidak, malah siswa itu lebih antusias dan lebih ingin banyak mempelajari karena itu ada suatu hal yang baru dengan metode yang pernah saya ajarkan. Kalau secara teknis mungkin itu kondisional ya Bu ya, karena memang baru pertama dan menggunakan perangkat juga gitu ya. Kemudian Bu yang selanjutnya, bagaimana kemudahan pemberian umpan balik melalui LMS Canvas itu? Umpan balik dapat diberikan dengan cepat dan jelas melalui LMS tersebut. Berarti umpan baliknya juga ada di dalam sistem ya Bu? Iya. Dengan cara apa kemarin Bu? Kemarin setelah materi mungkin di dalam LMS-nya ada respon dari siswa memberikan tanggapan dan lain-lain. Iya, memang ada respon dan ada tanggapan dari siswa, dan siswa pun langsung mengikutinya karena LMS-nya juga mudah untuk diaplikasikan. Oke, terima kasih. Kemudian Bu, apakah LMS Canvas mendukung pembelajaran mandiri siswa? Ya, karena Canvas itu mendukung pembelajaran siswa secara mandiri. Berarti anaknya bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Iya. Soal-soalnya juga seperti itu Bu. Kalau misalkan diterapkan di rumah bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Karena Canvas itu mudah diakses dari rumah maupun di sekolah. Berarti selain di sekolah, murid-murid juga bisa menggunakan di rumah gitu ya. Kemudian bagaimana kesesuaian materi dengan kurikulum di SD? Materi sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Berarti sesuai dengan CP yang ada di kelas 6 atau di fase C gitu ya Bu, pelajaran pas kemarin ya. Bagaimana bahasa dan penyajian materi di LMS Canvas? Bahasanya cukup sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Ada kesulitan bahasa dalam menjelaskan atau dalam anak-anak memahami di LMS tersebut? Tidak ada, karena bahasanya itu sudah cukup dipahami dan sederhana, jadi siswa itu mudah untuk menyerap pembelajarannya. Kemudian penggunaan ada gambar, ada video, dan latihan dalam LMS Canvas tersebut ada enggak Bu? Ada, media pembelajarannya itu malah membantu siswa untuk lebih paham dengan cepat. Kemarin yang gambar bentuknya apa Bu?
Gambar itu bentuknya tentang Materi itu ilustrasi ya, ya. ilustrasi. Kemudian kalau videonya kemarin itu Ya tentang diambilnya dari beberapa sumber gitu Iya. ya, tapi kemudian dimasukkan dalam LMS-nya ya. Berarti anak-anak juga makasih itu, ya. Bu Iya. Herma kemarin juga menerapkan itu, ya. ya, Jadi di apa materi itu dilihatkan anak-anak juga makasihnya dalam Iya. produk maupun di HP HP. masing-masing. Gitu. Kemudian materinya membantu siswa dalam memahami konsepnya, Bu. Iya benar, materinya juga memahami siswa dalam konsepnya yang saya jelaskan dari LMS tersebut. Kemudian kalau dari segi materinya, apakah mudah dikembangkan guru? Mudah dikembangkan oleh guru. Ya. Kemudian bagaimana kemudahan penggunaan LMS bagi guru atau mungkin kemarin Bu Emma waktu menerapkan ataupun bagi guru-guru yang lain, misalkan nanti kalau ada pembahasan ke guru yang lain, Bu? LMS Canvas itu mudah dipahami karena kalau sudah beradaptasi, jadi perlu adaptasi terlebih dahulu karena itu suatu hal yang baru. Oke. Mungkin dari penggunaannya itu fleksibel, kemudian bisa diakses di mana-mana. Ya. Kemudian yang perlu dipersiapkan dulu misalnya apa, Bu? Berarti harus punya akun masing-masing ya. Kalau kemarin Bu Irma pakai akunnya saya gitu ya. Berarti nanti Bu Irma bisa tak buatkan akun sendiri supaya nanti bisa masuk dalam LMS itu gitu ya. Kemudian kalau tentang fitur tugas, kuis ataupun penilaiannya bagaimana, Bu? Fitur berjalan dengan baik dan mendukung pembelajaran. Kemarin sudah diakses ya sampai kuisnya bagaimana, penilaiannya bagaimana, kemarin sudah lihatkan juga ke siswa, sudah lihat juga, Bu, Sudah untuk penilaiannya. Kira-kira setelah anak-anak menurut tugas langsung keluar nilainya begitu? Ya sudah dijalankan semuanya. Kemudian ada enggak, Bu, kendala teknis pada saat penggunaan LMS itu? Kendala utamanya itu hanya pada jaringan dan perangkat siswa. Sinyal atau jaringan ya. Sinyal. Kalau diakses bareng-bareng mungkin itu agak lemot gitu ya. Cuman kalau misalkan diakses sendiri-sendiri sinyalnya kuat, wifi-nya kuat, pakai data kuat mungkin lebih cepat gitu ya, fast respon gitu. Oke. Kalau dari tampilan dan navigasi LMS Canvas gimana? Tampilannya sudah rapi dan mudah dipahami. Tampilan navigasinya itu sudah rapi dan mudah dipahami oleh siswa. Rapi dan mudah dipahami ya. Kemudian LMS Canvas layak digunakan, Bu, secara berkelanjutan di SD? Layak digunakan karena dapat mendukung pembelajaran bagi siswa. Ya, berarti ya. Kemudian kelebihan utama dari LMS Canvas itu bagaimana? Kelebihannya itu memudahkan dalam mengelola pembelajaran. Dalam mengelola gitu. Karena ini kan sistem learning management system. Berarti memang dalam pengelolaannya, Bu, yang kita perlukan untuk diterapkan di SD. Kemudian kalau kekurangannya, Bu? Kekurangannya itu perlu pendampingan awal untuk siswa. Pendampingan awal untuk siswa gitu. Kira-kira perlu untuk orang tua enggak gitu? Orang tua ya perlu, kalau itu suatu hal yang baru maka perlu ada pendampingan awal. Berarti perlu ada sosialisasi ya. Oke. Kemudian yang terakhir, Bu, bagaimana saran Ibu ya untuk pengembangan LMS Canvas ke depannya? Perlu ada pelatihan lanjutan bagi guru. Perlu ada pelatihan lanjutan bagi guru. Berarti tidak hanya diterapkan di kelas 6 ya, mungkin nanti diterapkan di kelas yang lain. Kira-kira sepakat seperti itu, Bu? Iya. Berarti nanti kita usul ke kepala sekolah untuk programnya ya. Terima kasih Bu Erma sudah bersedia saya wawancarai. Semoga ini nanti dapat mengembangkan pembelajaran atau pengelolaan pembelajaran di SD Negeri Semangat. Terima kasih ya, Bu ya.